gue nyaris nggak jadi bikin video ini. Gue udah rekam yang refleksinya itu, tapi as you can probably see, gue lagi nggak ada di rumah gue sendiri. Dan ini tuh lagi mau malam tahun baru, semua orang lagi pada sibuk siap-siap masak, sementara gue mojok di sini sendirian. Ini rumah orang, by the way, ini bukan rumah gue. Dan gue coba merekam video terakhir di tahun ini. Mungkin kalian sudah pada lihat lah ya, di sosial media tuh banyak banget lah orang-orang yang bikin recap 2024. Dan gue itu sebetulnya males banget sih sama probably the worst year in my whole life. Tapi ya biasanya gue memang ambil waktu di akhir tahun untuk refleksi, review apa aja yang sudah terjadi setahun ke belakang. Jujur tahun ini malas banget karena parah banget, banyak banget kejadian yang menurut gue nggak nyenengin lah gitu. Tapi baik setahun ke belakang itu buruk atau baik, refleksi akhir tahun itu sebaiknya memang dilakuin sih. Soalnya supaya kita bisa kebayang gitu, tahun depan tuh kita mau ngapain. Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan kita, apa milestone yang sudah kita capai, apakah beneran nih tahun ini tuh beneran semuanya buruk, atau gue punya sesuatu yang bisa gue syukurin. Nah, untungnya salah satu channel YouTube favorit gue, Truthless, bikin template buat review tahun ini yang kelihatannya fun. Jadi without further ado, yuk kita ke kertas. And pertanyaan pertama, highlight of the year. Yang mana sempat mikir panjang, tapi keinget September itu kami ngumpul bareng satu keluarga merayakan pernikahan sepupu gue. Gue happy karena sepupu gue dapet cowok yang oke banget, dan I wish them to have a wonderful marriage and happily ever after. Keputusan yang gak gue sesalin di tahun 2024 adalah memutuskan untuk hidup lebih sehat. Walaupun belum ideal, tapi definitely sudah gue rasakan manfaatnya. For sure bakal dilanjutin lagi di tahun 2025. Nah, seperti yang sudah gue bilang di awal, tahun 2024 ini definitely bukan tahun yang happy, karena kami kehilangan beberapa anggota keluarga kami, dan ada beberapa juga yang sakitnya cukup serius. Hari-hari gue lumayan cukup monoton. Pagi-pagi itu biasanya gue kasih makan anak gue, which is sugar glider 4 ekor, sebelum mereka tidur. Terus gue gawe, gue kebetulan WFH. Jadi siang itu biasanya gue masak sendiri untuk makan siang. Lalu malamnya biasanya diakhirin dengan gue main sama sugar glider gue. Dan ketika gue ngisi refleksi yang bagian ini, bagian our standard daily activities, gue realize bahwa ternyata hidup gue ini gak banyak ketemu manusia. Salah satu foto terbaik di tahun 2024 adalah foto sunset yang gue ambil di Sekinchan, sebuah kota kecil di Malaysia, kota pinggir laut lah, pinggir pantai. Gak sengaja banget ini, tapi gue ngerasa, wah ini teh keren banget. Gue taruh foto gue hari ini sebagai progress di tahun 2024 karena literally gue masih belum mencapai versi gue yang terbaik. Foto from home gue taruh teman-teman dari komunitas gue, dan from away gue ambil 2 foto yang dari Malaysia karena memang tahun ini gue cuma sempat pergi ke Malaysia aja. Satu foto dari Eco Bridge di Bandar Sunway, yang mana Eco Bridge ini super keren banget karena menghubungkan berbagai fasilitas seperti hotel, rumah sakit, perkantoran, mall yang ada di Bandar Sunway. Dan foto gue bersama my travel buddy Belinda. Boleh dibilang tahun ini gak banyak goal yang bisa gue capai. Salah satu yang gue inget banget adalah progress gue untuk losing weight, yang mana sebetulnya gue targetin sekitar 10 kg, tapi gue cuma berhasil ngurangin 6 kg, which is fine, 60%. Yang penting tahun depan akan lebih serius dan konsisten supaya bisa tercapai. Small win, tapi bikin gue happy banget adalah channel ini punya 100 subscribers, lebih tepatnya 135 subscribers di tahun 2024.
Lalu gue juga berhasil nyelesain project bersama partner gue untuk bikin kalender dan agenda. Kalian bisa dapetin di Tokped kalau mau, nanti gue taruh linknya di bawah. Skill atau keahlian yang acquired atau didapatkan di tahun 2024 adalah ngurusin admin rumah sakit, rumah duka, pemakaman, termasuk ngurusin akta kematian dan surat ahli waris yang ternyata nggak gampang loh guys. Salah satu skill penting yang gue dapetin di tahun 2024 adalah untuk tidak mudah terprovokasi dan chill. Nah, ini yang the fun one. Buku yang gue baca di tahun 2024 antara lain adalah Bible dan Bullet Journal Method. Yes, tahun ini gue nggak baca banyak buku. Terus gue cuma nonton 2 film, Barbie sama Wicked, which is gue benci banget tau Wicked jujur. Soundtrack Dear Evan Hansen, gue suka banget. Lalu gue basically ya gue harus belajar untuk nggak pakai piyama kemana-mana sih. Orang yang bikin gue ketawa, Josh Johnson, komedian dari Amrik kalau nggak salah. Lalu yang bikin gue yearn itu adalah Pookie and Jet, kalau kalian tahu mereka, dan Ana dan Edo yang walaupun video-videonya itu kadang-kadang nggak penting banget, tapi gue ngerasa mereka tuh cute banget gitu karena mesra deh mereka suami istri. Next, movie yang bikin gue nangis, How to Make Millions Before Grandma Dies. Lalu buat belajar, Glucose Goddess, definitely menarik sih teorinya. Miss Megobat adalah podcaster favorit gue tahun ini. Bikin berita biasa-biasa aja jadi lebih seru. Lalu Strutless, YouTuber favorit gue, yang mana gue dapetin template untuk review tahun 2024 ini yang kalian lihat ini adalah dari channelnya dia, dan kalau kalian mau download sendiri feel free, nanti gue linknya gue taruh di description ya. Yang udah nonton Squid Game 2, Gong Yoo keren banget di sini. Terus musician favorit gue ini Stella Cole dan Miranda Eloy. Saat ini gue nggak ada harapan apa-apa, gue cuma bisa berharap sama Tuhan tahun 2025 bisa menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun 2024 ini. Thank you juga buat kalian teman dan keluarga yang gak pernah giving up dan selalu support gue. Ko Daniel, thank you banget buat mengingatkan kembali apa yang seharusnya dilakukan sama discipleship. Oma, I miss you badly. Thank you for being my grandma. Dan kalau sampai gue taruh foto dari anak-anak gue di sini, ya, ini bener-bener kode keras banget bahwa tahun depan definitely gue harus punya lebih banyak temen dan main sama manusia sih. My partner Sap yang WA-nya selalu bikin ngakak dan happy. Role model kebersihan dan kerapihan definitely goes to Emoy. Buat anak-anak inspiring yang gue gak yakin kalian sadar sih gue ada di tengah-tengah kalian, tapi thank you for the overwhelmingly positive vibe. Temen hangout yang multi-purpose, Robert, thank you so much. Cisusi dan Ko Indra, thank you so much for being mentor in my life. Last but not least, definitely Jessie, thank you so much ya. Tahun ini kalau nggak ada lu, gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin sama hidup gue. I think foto ini merepresentasikan tahun gue di 2024, yang walaupun babak belur tapi tetap berharap dan optimis secara langit biru. Foto nostalgia diwakili oleh foto reunian kami, terus kamar / gudang yang pas Natal gue tinggalin. Ini jadi chaos. Laughter gue isi dengan foto gue dan keluarga dan temen pas kami berlibur di Malaysia. Seperti yang gue sudah bilang di depan, gue tahun ini bikin 3 produk, 2 planner dan 1 kalender. Yang masih perlu kalender dan planner, monggo dicek di Tokped ya, linknya ada di bawah. 3 hal yang gue pelajari, yang pertama ternyata sekarang untuk keturunan Cina bisa bikin surat ahli waris di kelurahan dan kecamatan. Jadi tidak perlu lagi ke notaris kalau kalian mau.
Terus tahun ini gue juga belajar bikin miso. Seru deh, kalau kalian mau tahu gimana caranya, uh, tulis aja di komen ya, nanti gue kasih tahu. 3 hal yang gue coba, tiga-tiganya adalah makanan. Yang pertama adalah udang mantis, lalu yang kedua adalah wedding biscuits, dan yang ketiga adalah semacam sup. Susah ngejelasinnya karena kayaknya gue belum pernah nemu jenis makanan kayak gini di Indonesia, tapi fotonya kayak gini nih. 3 treasures atau harta yang gue dapatkan di tahun ini adalah fountain pen dari mendiang oma dan om. Lalu gue belajar tentang damai di dalam hati kita walaupun situasi lagi nggak memungkinkan, dan courage untuk berani melangkah walaupun masa depan seems to be nggak jelas. Awal tahun 2024 gue melihat diri gue sebagai orang yang obes, introvert parah karena kerjaannya juga WFH, jadi gue jarang banget ketemu sama orang. Terus cenderung kritis ya, dan hobi banget nyinyir. Dan di tahun ini gue berusaha untuk menjadi versi gue yang lebih baik, walaupun masih obes juga, tapi udah turun. Terus gue akhir tahun ini gue memperbanyak ketemu orang, hopefully bisa berlanjut 2025 menjadi manusia yang lebih sosial dan gak jutek. Dan kata temen gue jadi lebih santai. Kematian, teman, keluarga, dan resign. 4 hal ini mengubahkan hidup gue 180 derajat di tahun 2024. Gue yang tadinya introvert, sekarang jadi sadar betul bahwa yang namanya orang hidup itu gak bisa tanpa orang lain. Kehadiran teman-teman dan keluarga gue membuat gue survive 2024 yang gue gak suka banget ini. Jadi tahun 2025 definitely yang mau gue lakukan adalah pertama, belajar jadi makhluk sosial lebih lagi. Peduli sama orang-orang yang ada di sekitar gue, peduli sama teman-teman gue, sama keluarga gue. Lanjut untuk hidup sehat, definitely tahun ini janji akan lebih konsisten. Dan harapan gue di tahun 2025, definitely YouTube ini semoga punya 1000 subscriber. Thank you buat teman-teman ya yang sudah subscribe. You are my first 135. Berdoa di tahun 2025 semuanya bisa mendapatkan sukacita, berkat, dan damai sejahtera dan kesehatan yang lebih baik dari tahun 2024 ini. Sampai bertemu di tahun yang baru. Bye!